Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana sih menelaah struktur dan kebahasaan serta bagaimana langkah-langkah menulis puisi rakyat. Sebelumnya kita mengingatkan kembali ya, apa sih puisi rakyat? Puisi rakyat adalah puisi lama warisan nenek moyang yang terikat oleh aturan penulisan sehingga wajib untuk kita lestarikan. Puisi rakyat itu ada pantun, gurindam, dan syair. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami untuk memudahkan kita dalam memahami struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, aspek tersebut seperti yang pertama ada jenis kalimat. Bisa dibaca dengan baik dan cermat ya. Selanjutnya, aspek yang kedua itu ada kata penghubung. Selanjutnya, aspek yang ketiga yang harus kita pahami juga ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Selanjutnya, kita akan mencoba menelaah struktur dan kebahasaan pantun. Di sini ada contoh pantun. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, sebelum kita mulai menelaah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ciri-ciri pantun. Nah, ini dia ya ciri-ciri pantun. Nah, selanjutnya kita bisa mulai menelaah struktur pantun dengan mengacu pada ciri-ciri pantun. Nah, ciri pantun yang pertama itu kan tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, kita hitung dalam pantunnya ada 4 baris atau tidak. Nah, coba kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Lalu kita tulis di dalam struktur pantun. Terdiri dari 4 baris. Kemudian kita telaah lagi rima akhir setiap barisnya. Nah, di sini baris pertama akhirannya A, baris kedua N, baris ketiga A, baris keempat N. Maka kita tulis berima AN AN. Kemudian kita lihat kembali ke ciri-ciri pantun. Nah, itu baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Kita tulis di struktur pantun. Selanjutnya kita telaah apakah bagian sampiran dan isi ada keterkaitan atau ada hubungannya. Jika tidak, maka kita tulis tidak ada keterkaitan antara sampiran dan isi. Nah, selanjutnya jika struktur pantun sudah selesai, kita telaah kebahasaan pantun. Nah, di sini kita menelaah jenis kalimatnya. Nah, jenis kalimat baris ke-1 dan 2 itu merupakan jenis kalimat yang mana? Nah, di sini kan baris ke-1 dan 2 buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan jenis kalimat yang mana? Nah, ini bisa kalimat saran dengan kata penghubung syarat. Nah, di sini ditandai dengan kata kalau. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan.
Nah, itulah bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Selanjutnya kita menelaah struktur dan kebahasaan gurindam. Berikut adalah contoh gurindam. Dengan ibu bapa hendaklah hormat, supaya dapat selamat dunia akhirat. Nah, selanjutnya untuk menelaah struktur dan kebahasaan pada gurindam, langkah-langkahnya sama seperti pada pantun. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri pada gurindam, kemudian tentukan struktur gurindam. Nah, berikut adalah struktur gurindam dan kebahasaan gurindam yang telah ditelaah sesuai dengan contoh gurindam di atas. Selanjutnya, ini adalah contoh menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Berikut adalah contoh syair, bisa kita baca ya. Nah, untuk menelaah struktur dan kebahasaan pada syair sama, kita harus menentukan atau mengetahui ciri-ciri syairnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah struktur syair dan kebahasaan pada syair. Simak baik-baik ya, bedanya jika kita menelaah struktur syair, setiap baris pada syair itu merupakan isi, jadi setiap baris saling berkaitan. Langkah-langkah menulis puisi rakyat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih cara menulis puisi rakyat. Yang pertama yaitu langkah-langkah menulis pantun. Nah, selanjutnya ini ada contoh bagaimana menulis pantun. Yang pertama, kita mencari atau membuat kalimat isi terlebih dahulu untuk lari ketiga dan keempat. Nah, berikut contoh baris ketiga dan keempat. Tidak ada yang bisa aku ucap selain mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu merupakan isi dari pantun. Untuk membuat sampiran atau baris 1 dan 2, kita harus mencari kata yang berakhirannya sama seperti baris ketiga dan keempat. Contohnya kata kecap dan cap, kemudian kata patin, kantin, atau gelatin. Nah, berikut adalah contoh pantun secara utuh. Selanjutnya, langkah-langkah menulis gurindam. Contoh gurindam. Selanjutnya, langkah-langkah menulis syair. Nah, selanjutnya contoh bagaimana menulis syair. Yang pertama, kita tentukan temanya terlebih dahulu. Contohnya di sini temanya memotivasi siswa agar terus belajar demi menggapai mimpi. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan. Nah, di sini mengingatkan siswa jenjang di atas SD untuk terus semangat belajar agar bisa mencapai mimpi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu menentukan amanatnya. Nah, di sini amanatnya persiapkanlah sejak dini apa yang kita impikan di masa depan dengan selalu terus belajar. Setelah itu kita menentukan kata kunci. Di sini contohnya sekolah dasar, belajar, impian besar, dan kaisar. Nah, berikut contoh syair secara utuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana sih menelaah struktur dan kebahasaan serta menulis puisi rakyat, baik pantun, syair, dan gurindam. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik ya. Makan ketupat pakai gulai, gulainya asam ganti kari. Sebelum pantun saya mulai, silakan kawan memperkenalkan diri.
Jalan-jalan ke Kedari, jangan lupa mampir ke Pemini. Perkenalkan, nama saya Rini, silakan giliran kawan memperkenalkan diri. Makan siang, kepengen ikannya habis, sisa mata. Giliran saya yang memperkenalkan, perkenalkan nama saya Sita. Banyak kata dengan arti tegas, kata disebut untuk melawan. Janganlah enggan mengerjakan tugas, karena itu untuk nilai masa depan. Jalan-jalan mampir ke tempat makan, selesai makan perut terasa mulas. Bukannya aku malas untuk mengerjakan, apa daya badanku yang sedikit lemas. Di tengah laut jauh ke tepian, kudayung terus sampai lemas. Jika memanglah demikian, kuda akan sembuhlah lekas. Adik jatuh, ibu yang cemas, penuh lumpur dan sedikit cacat. Jika badanku sudah tidak lemas, akan kukerjakan tugas dengan cepat. Energi pagi adalah sarapan, jangan sarapan di depan pintu. Semoga engkau cepat menyelesaikan, jika ada apa-apa aku siap membantu. Beli roti di rumah Fanya, di perjalanan banyak paku. Terima kasih atas perhatiannya, kau memang sahabat terbaikku. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan serta langkah-langkah menulis puisi rakyat, terutama pantun, gurindam, dan syair. Semoga dengan video pembelajaran ini, kalian bisa lebih memahami bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, serta menulis puisi rakyat dan berbalas pantun dengan baik dan benar ya. Jangan lupa untuk mengerjakan perintah yang ada di video terakhir ya, atau LKPD itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.